30 tahun yang lalu, terjadi bencana di daerah Eurasia yang menyebabkan kematian 150 juta jiwa dan kotanya hancur. Itsuka Shido adalah karakter utama di anime ini. Dia memiliki adik yang bernama Itsuka Kotori. Pagi harinya, mereka sarapan bersama. Di sini, Kotori tertarik untuk makan di restoran keluarga untuk makan siangnya. Shido berjanji, meskipun ada bencana, dia tetap akan datang dan Kotori akan menunggunya di sana. Lalu, saat tengah hari tiba-tiba terjadi bencana. Shido pun memeriksa GPS-nya. Ternyata, Kotori ada di lokasi restoran. Lalu Shido pun bergegas pergi ke lokasi Kotori. Tiba-tiba, di depan Shido muncul sebuah gumpalan yang menyebabkan ledakan. Ternyata, di pusat ledakan tersebut, ada seorang gadis. Gadis itulah yang menyebabkan terjadinya bencana. Setiap dia muncul, akan terjadi ledakan yang disebut distorsi. Dia menyerang Shido, karena dia berpikir Shido ingin membunuhnya. Tak lama, datang para wizard AST, yaitu organisasi untuk membunuh roh. Singkat cerita, mereka bukan tandingan gadis tersebut. Lalu, Shido pun diteleport ke dalam Praxinus. Di sini, Shido bertemu dengan Rene. Murasane Rene ini adalah petugas penganalisa di Praxinus. Di sini, Rene mengatakan kalau adiknya Shido baik-baik saja. Ternyata, Kotori adalah komandan di Praxinus. Lalu, Praxinus itu adalah organisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan para roh dengan menyegel kekuatannya. Keesokan harinya, Rene masuk ke sekolah Shido dan menjadi guru fisikanya. Di sini, Rene menyuruh Shido untuk belajar permainan cinta. Tujuannya untuk membuat roh jatuh cinta pada Shido. Lalu, keesokan harinya, Kotori menyuruh Shido untuk praktek, yaitu membuat luluh hati perempuan. Target pertamanya adalah gurunya, dan Shido pun berhasil. Lalu, target keduanya, teman Shido yang bernama Tobiichi Origami. Dan lagi-lagi dia pun berhasil. Tak lama, alarm bencana pun berbunyi. Lokasi kejadiannya ada di sekolah Shido. Origami langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Shido pergi menemui si gadis roh. Shido berusaha keras untuk membujuknya agar gadis tersebut mau berbincang dengannya. Singkat cerita, Shido pun berhasil dan mengajaknya berbicara. Lalu, Shido menanyakan nama perempuan itu. Ternyata, dia tidak memiliki nama. Dan dia meminta Shido untuk memberikan nama. Di sini, Shido memberikan namanya adalah Tohka, yang artinya tanggal 10. Tak lama, datang para AST untuk menyerang. Singkat cerita, para AST kalah lalu mundur. Keesokan harinya, Shido dan Tohka pergi berkencan. Singkat cerita, di kencannya itu Shido mengajak Tohka untuk makan berbagai jenis makanan. Di sini, Tohka sangatlah bahagia, dan Shido memberinya hadiah berupa boneka berbentuk roti. Lalu, di penghujung kencannya, AST menyerang dengan menggunakan sniper. Sayangnya, serangannya meleset dan malah mengenai tubuh Shido hingga perutnya berlubang. Lalu Tohka pun mengamuk dan menyerang dengan membabi buta. Lalu untuk menghentikan amukan Tohka itu, Praxinus melemparkan Shido ke arah Tohka, dan Tohka pun tenang. Di sini, Shido menjaga kekuatan Tohka dengan berciuman. Keesokan harinya, saat berjalan di dekat Will, Shido bertemu dengan roh lain. Bentuknya seperti anak kecil berambut biru, memakai mantel hijau. Tangan kanannya ada boneka. Dia diberi julukan petapa. Di rumah, ternyata Tohka yang kekuatannya telah disegel tinggal di rumah Shido saat ini. Itu adalah keputusan dari Kotori. Rene mengatakan, Tohka akan tinggal sementara sampai rumah roh selesai untuk dibangun. Lalu, Tohka juga bersekolah di kelas yang sama dengan Shido. Siang harinya, terjadi distorsi lagi. Lalu, Shido pun bergegas ke lokasi bencana. Dan di sini, dia bertemu dengan si petapa. Ternyata, namanya adalah Yoshino, dan bonekanya bernama Yoshinon. Lalu terjadi sebuah insiden kecil. Tidak sengaja, Tohka datang untuk memergoki Shido dan mengiranya berselingkuh.
Tohka yang gelap mata langsung merebut Yoshinon dari tangan Yoshino. Bingung? Ya sama saya juga. Lalu Yoshinon mengamuk dan mengeluarkan roh yang berbentuk kelinci es. Dia pun lari dan menghilang dari lokasi kejadian. Keesokan harinya, Tohka masih marah pada Shido karena kecemburuannya. Lalu Shido pergi berbelanja dan dia pun bertemu dengan Yoshino di sini. Yoshino sangatlah sedih karena bonekanya hilang. Di sisi lain, Rene menasihati Tohka bahwa Shido masih sayang padanya. Lalu Shido dan Yoshino pergi ke rumah Shido dan Shido berjanji untuk mencari Yoshinon. Lalu Fraxinus pun memberi lokasi Yoshinon yang ternyata ada di rumah Tobiichi Origami. Singkat cerita, Shido pun berhasil mendapatkan boneka Yoshino. Di sisi lain, ternyata Yoshino sedang diserang oleh AST. Dia pun mengeluarkan kelinci esnya dan membuat badai es. Di sini, Yoshino tidak mampu mengendalikan kelinci esnya. Dia bahkan berniat menyerang Shido. Untunglah ada Tohka. Shido menerobos masuk ke dalam badai es. Dan dia, karena memiliki kekuatan penyembuh, jadi Shido tidak terluka. Dan dia pun mengembalikan Yoshinon kepada Yoshino. Kekuatan roh petapa pun berhasil disegel oleh Shido. Bersambung. Thanks for watching and titik. Bye-bye.